Halo, kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh IPA SMP kelas 7. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pemuaian benda ya, atau kita lagi belajar dari rumah, kita membahas pemuaian benda lewat video ini ya. Jadi pemuaian itu apa sih? Pemuaian adalah peristiwa bertambahnya ukuran benda akibat perubahan suhu, yaitu kenaikan suhu ya. Oke. Nah, tapi ada satu peristiwa yang kita sebut anomali air. Pemuaian terjadi pada saat air membeku karena penurunan suhu, sehingga volume es nanti akan lebih besar daripada volume air. Mengakibatkan massa jenis es nanti akan lebih kecil daripada massa jenis air, sehingga es dapat mengapung di air. Oleh sebab itu, kita nanti mengenal peristiwa yang kita sebut dengan anomali air ya. Jadi, sama-sama dari air, tapi ketika berubah wujud menjadi es, mengapa kok justru mengapung ya, tidak melayang gitu ya. Nah, oke, ini kita lihat di video di contohnya itu adalah pemuaian pada benda ya, antara ada fine ceramics dan juga metals. Di sini stainless steel, ternyata pemuaiannya itu berbeda gitu ya. Nah, pemuaian itu terjadi pada berbagai wujud zat ya, mau padat, cair, dan gas, itu benda akan mengalami pemuaian. Ya, seperti pada zat cair ya, kita sudah belajar pemuaiannya digunakan untuk pengisi termometer atau untuk membuat termometer. Nah, untuk benda padat, pemuaiannya itu bisa kita lihat ya. Kalau pada benda yang seperti kawat, jarum, gitu ya. Nah, itu pemuaian yang lebih terlihat adalah pemuaian panjang. Kenapa? Luas permukaannya terlalu kecil, sehingga itu bisa diabaikan. Maka yang terlihat hanyalah pemuaian panjangnya saja. Gitu ya. Jadi ini nanti setelah dipanaskan, dia panjangnya akan bertambah. Kemudian yang kedua, benda padat yang kedua adalah benda yang wujudnya berupa lembaran tipis. Misalnya seperti plat besi, seperti plat mobil, plat kendaraan itu kan tipis. Atau misalnya seperti seng atap rumah gitu ya. Atau misalnya seperti kertas aluminium foil yang bahannya juga dari logam ya. Itu tebalnya itu sangat kecil atau sangat tipis sehingga bisa diabaikan. Oleh karena itu yang terlihat di sini pemuaiannya pemuaian luas, berarti ada unsur panjangnya dan ada unsur lebarnya. Maka pemuaian luas di sini ya kita lihat berasal dari luas atau area, kita menyebutnya area sama dengan dari panjang dikalikan dengan lebar bendanya. Berikutnya adalah benda padat itu dapat mengalami pemuaian volume, jelas ya. Nah, tetapi di sini kita lihat pada benda yang dimensi panjang, lebar, dan tingginya itu terlihat dengan jelas. Jadi tidak tipis ataupun tidak bentuknya seperti kawat. Nah, ini misalnya seperti kubus aluminium atau kubus besi. Nah, itu pemuaian volumenya bisa terlihat dengan jelas. Nah, berikutnya kita mengenal yang kita sebut dengan koefisien muai. Jadi koefisien muai, nah di sini kita lihat contohnya koefisien muai panjang atau mempunyai lambang alfa, itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang atau yang kita sebut dengan delta L dengan panjang awal atau L mula-mula yang dikalikan dengan kenaikan suhu atau delta T atau selisih suhu. Jadi benda itu memuai kan karena dipanaskan, ya. Suhu mula-mulanya, misalnya suhu mula-mulanya 25 derajat Celcius. Ya, lalu dipanaskan sampai suhu akhirnya menjadi 100 derajat Celcius. Maka dari pemanasan ini kita peroleh ya selisih suhunya, delta T-nya, selisihnya 25 dengan 100, selisihnya adalah 75 derajat Celcius. Panjang mula-mula atau L0, saya lebih suka nulisnya pakai huruf besar ya, L0, panjang mula-mula. Setelah dipanaskan akan memuai, maka akan terjadi pertambahan panjang ya yang kita sebut dengan delta L ya. Lalu setelah memuai, bendanya tadi misalnya kawatnya tadi akan bertambah panjang ya sehingga memperoleh panjang akhir atau L akhir. Diperoleh dari mana? Dari L0 ditambah dengan ini tadi ya, besar pemuaiannya atau pertambahan panjangnya delta L, sehingga L akhir bisa kita peroleh dari L mula-mula ditambah dengan delta L. Nah, koefisien muai tadi atau alfa tadi itu adalah pertambahan panjang delta L yang dibagi dengan panjang awal atau L0-nya yang dikalikan dengan kenaikan suhu atau delta T. Selisih suhu ya. Sehingga kalau bentuk matematis seperti ini nih bagian bawah kita bisa kalikan ke ruas sebelah kiri sehingga menjadi L0 kalikan delta T dikalikan alfa sama dengan delta L.
Nah, supaya bentuknya lebih cakep, nah itu biasanya di buku-buku tuh menuliskannya seperti ini. Delta L sama dengan L0 dikalikan dengan alfa dikalikan dengan delta T. Dan supaya lebih mudah, saya suka pakai bentuk piramid seperti ini ya. Tapi di sini piramidnya kakinya sekarang ada 3. Jadi delta L-nya di atas, delta L sama dengan L0 dikalikan dengan alfa dikalikan dengan delta T. Ya. Nah, koefisien muai, nah kita lanjut nih. Ini dia koefisien muai panjang dan volume dari beberapa benda. Jadi benda-benda itu pemuaiannya berbeda-beda. Ya. Kita mengenal istilah koefisien muai panjang atau lambangnya adalah alfa, kemudian koefisien muai volume atau koefisien muai ruang, yang di sini lambangnya adalah gamma ya. Ini gamma. Yang ini kita bacanya alfa. Ya, koefisien muai panjang itu untuk benda-benda yang terutama logam ya, benda padat itu kita menggunakannya koefisien muai panjang. Sedangkan untuk benda-benda yang berwujud, kita lihat di sini berwujud cair dan juga berwujud gas. Ini misalnya ada helium dan udara, ini kan wujudnya gas, sementara yang lain ini wujudnya liquid atau cair ya. Nah, itu kita menggunakan koefisien muai volume atau koefisien muai ruang. Ada panjang, ada volume. Bagaimana dengan koefisien muai luas? Untuk koefisien muai luas, koefisien muai luas itu nanti lambangnya adalah beta, yang nilainya adalah 2 kali alfa. Ya. Nah, untuk alat menyelidiki pemuaian, kita di lab itu ada beberapa alat. Yang pertama yang biasanya dipakai itu namanya alat Musschenbroek. Ini untuk mengetahui atau untuk menyelidiki pemuaian panjang pada batang logam atau kawat logam. Jadi ketika nanti kawat logamnya ini dipanaskan, ya nanti akan bertambah panjang. Ketika bertambah panjang, dia akan mendorong batang yang ada di alat ini, di jarum skala ini, sehingga nanti skalanya akan bertambah gitu ya. Jadi ukuran awal dan ukuran akhir. Kalau semakin terdorong maka nanti akan semakin jauh ya. Jadi nanti kita bisa menyelidiki berapa besar sih pemuaiannya. Sedangkan yang kedua itu ada alat namanya dilatometer. Ini untuk mengetahui pemuaian pada zat cair. Jadi misalnya di sini ada air, ada ether, ada bensin, ada alkohol, dipanaskan, direndam dalam air panas, kemudian nanti kita lihat yang naik paling tinggi itu berarti pemuaiannya paling besar. Ya, yang naiknya lebih sedikit itu berarti pemuaian ruangnya, pemuaian volumenya paling kecil. Nah, itu tadi mengenai pemuaian pada benda. Semoga membantu kalian dalam pembelajaran jarak jauh, belajar dari rumah. Kita ketemu di video pembahasan atau video penjelasan berikutnya. Selamat belajar!